出九元，杀！可比我暴力多了。老祖宗！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-441. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 440. Kemarin pertarungan sengit masihlah terus berlangsung di aliansi darah. Tidak ada tanda-tanda kalau pertarungan akan selesai dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, para tetua dari kedua belah pihak sudah mulai bertindak. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghindari pertarungan ini. Di saat aliansi darah kekurangan pasukan, bantuan dari beberapa pulau yang menjalin kerjasama dengan aliansi darah pun mulai berdatangan. Dan ini membuat aliansi darah bisa bernapas lega. Sedangkan di sisi lain, Muyun masihlah terus bertarung dan sosok Feng Yang. Dalam pertarungan itu, Feng Yang telah besar kepala dan berani-beraninya meremehkan Muyun. Sampai akhirnya Muyun pun menunjukkan gaya bertarung yang berbeda. Feng yang tahu Muyun saatlah hebat tapi tidak pernah menduga akan sekuat itu. Jadi dia menggunakan cara lain, yakni menggunakan kekuatan dari teknik teratainya. Apa yang dia lakukan sudah Muyun duga-duga, dan dia ini akan melayaninya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun akan meladeni apa yang diinginkan oleh Feng Yang. Dia pun mulai mengeluarkan tubuh spiritualnya yang sepertinya Muyun akan lebih serius lagi. Karena bagaimanapun Feng Yang telah melakukan transformasi. Berhubung Muyun tidak kunjung menyerang, jadi Feng Yang akan meladeninya dengan tebasan 7 pedang. Dengan begitu santunya, Muyun berhasil menahan serangan tersebut dan menghancurkannya. Tidak hanya itu saja, namun Muyun juga menggunakan hartanya untuk membentuk semacam formasi. Sepertinya ini adalah roda darah 9 Yuan. Sesuatu mulai terjadi kepada senjata Muyun, yang mana secara perlahan-lahan namun pasti hartanya mulai bergabung pada senjata Muyun. Dengan begini, senjatanya pun telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Setelah semua itu, barulah Muyun melancarkan serangan balik kepada Feng Yang. Feng Yang mencoba untuk menghindari serangan itu, akan tetapi sepertinya ini terlalu sulit untuk dia lakukan. Karena bagaimanapun, senjata Muyun membelah diri menjadi beberapa bagian agar bisa menahan pergerakannya. Di sisi lain, Hiku dan orang-orang di sana bisa melihat dengan begitu jelas bagaimana Muyun mementalkan Feng Yang. Namun semua itu masihlah belum bisa menumbangkan dirinya. Feng Yang kembali menganggap remeh Muyun. Ia bahkan berkata kalau Muyun bukanlah lawan yang pantas untuk dia hadapi. Tapi seharusnya kata-kata itu diucapkan oleh Muyun. Ia akan memperlihatkan betapa bodohnya Feng Yang karena telah meremehkan dirinya. Muyun mulai menciptakan sebuah formasi yang begitu besar. Dan seketika saja hal itu mengurung Feng Yang di dalamnya. Apa yang terjadi sama sekali tidak pernah diduga oleh Feng Yang. Terlebih lagi, Muyun mulai mengaktifkan formasinya. Serangan ini membuat Feng Yang menjadi amat ketakutan dan mulai merengek meminta pertolongan kepada leluhurnya. Sayang sekali semua itu sudah terlambat karena Muyun akan menghabisinya. Dan benar, hanya dalam satu kali serangan saja, nyawa Feng Yang langsung lenyap di telan formasi. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat tetua ini marah besar. Dia pun memberikan perintah kepada semua tetua Gunung Xuankong untuk menghabisi Muyun apapun caranya. Karena bagaimanapun dia sudah sangat berani menghabisi Tuan Muda Gunung Xuankong. Mendapatkan perintah itu, para tetua mulai bertindak dan segera mengepung Muyun dari berbagai sisi. Tapi lagi dan lagi sepertinya mereka ini terlalu meremehkan Abang Muyun. Padahal sosok yang mereka lawan adalah penguasa dari aliansi darah.
Muyun mulai mengeluarkan tubuh spiritualnya, yang mana ini mampu meningkatkan kekuatan Muyun beberapa kali lipat lebih tinggi. Hanya dalam satu kali tarikan napas saja, Muyun bisa dengan mudah menghabisi beberapa tetua yang mendekat ke arahnya. Tidak hanya itu saja, Muyun juga mulai menggila dan menghabisi beberapa tetua lainnya. 杀！ 可比我耗力多了。 Di sisi lain, pertarungan masihlah terus berlangsung di antara para tetua aliansi darah. Yang mana lagi dan lagi kita diperlihatkan dengan betapa hebatnya kekuatan pemimpin Shu yang mampu mengimbangi dua orang tetua sekaligus. Mereka yang sedang asik bertarung dikejutkan oleh kedatangan dari Muyun. Alhasil, salah satu dari tetua ini pun berencana untuk menyerangnya. Akan tetapi, pemimpin Shu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pertarungan tidak terjadi di sini saja, namun di sisi Xing Mangyu juga terjadi. Dia dengan mudah menghabisi lawannya. Begitu pula dengan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak niatan untuk kalah dalam perang besar itu. Kembali lagi kepada Muyun, yang mana ada dua orang tetua yang berhasil melakukan pengejaran kepadanya. Tapi Muyun tidaklah takut dan akan meladeni permainan mereka. Serangan pun kembali Muyun lancarkan yang membuat kedua tetua ini kesulitan dalam menahan pedang naga Yin. Melihat apa yang terjadi, Muyun hanya tertawa saja, karena kedua tetua ini pasti sudah meninggoy. Ketika Muyun tertawa, dia pun dikejutkan oleh Xiao Yuner dan para gadis dari Tanah Suci Xuanyu. Ketika Muyun tertawa, di kejauhan Xiao Yuner dan para gadis dari Tanah Suci Xuanyu telah datang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ia senang melihat Muyun yang baik-baik saja. Namun kedatangan mereka itu tidaklah disukai oleh Ji Wusang. Karena jika mereka sampai membantu aliansi darah, maka Tanah Suci Xuanyu sama saja dengan menyatakan perang kepada Gunung Xuankong. Xiao Yuner tidaklah terlalu peduli, karena bagaimanapun dia adalah gadis Muyun. Jadi sudah sewajarnya dia memberikan bantuan kepada kekasihnya itu. Dia sama sekali tidak takut dengan perselisihan yang akan terjadi pada Gunung Xuankong. Bantuan mulai diberikan dan Bibi Yunlah yang akan berhadapan dengan Ji Wusang. Yang datang kemari tidak hanya Tanah Suci Xuanyu saja, namun Wang Xingya bersama anggota sekte ribuan formasi juga telah datang kemari. Karena bagaimanapun mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan anggota aliansi darah. Dan Wang Xingya juga adalah kekasih dari Muyun. Tidak tanggung-tanggung yang datang kemari adalah para tetua elit dari sekte ribuan formasi. Dengan kedatangan mereka sudah jelas aliansi darah akan berada di atas angin. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di tengah pertarungan yang begitu sengit ini, mereka semua pun dikejutkan oleh sebuah fenomena aneh. Yang mana ada sebuah pulau besar yang datang kemari, diikuti juga oleh awan yang gelap. Perhatian semua orang tentu teralihkan oleh kedatangan pulau itu. Sedangkan Muyun bersama ketiga gadisnya dengan santuy menatap kedatangan pulau tersebut. Yang kemungkinan besar ini adalah kedatangan sosok yang mengerikan. Kedatangan dari para tetua sekte ribuan formasi telah membuat Xuan Wuji menjadi begitu kesal. Karena bagaimana bisa mereka berani datang kemari? Bagi tetua Zong, tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah melindungi para bibit bagus daripada dihabisi oleh Gunung Xuankong. Ketua sekte mereka tidaklah tahu kepergian mereka kemari, dan hanya tahu mereka melindungi Wang Xingya saja. Bisa dikatakan ini bukanlah perang antara sekte seribu formasi dan Gunung Xuankong, melainkan pelindungan yang dilakukan oleh para tetua kepada murid mereka. Wang Xingya sungguh berterima kasih kepada mereka yang telah mau ikut pergi bersamanya. Para tetua tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan langsung saja memulai pertarungan. Dengan kehadiran dari para tetua ini, tentu saja jalan pertarungan akan sangat berpihak kepada kelompok aliansi darah. Mereka bahkan dengan mudah menghabisi para keronco dari Gunung Xuankong.
Ketika pertarungan tengah berlangsung, lagi dan lagi muncullah bantuan. Dan kali ini adalah kakek Wu. Ia sedang melakukan pencarian kepada cucunya. Pada akhirnya, Huyan pun ketemu dan dia itu hampir saja terluka. Kakeknya pun segera memberikan bantuan. Kakek Wu penasaran apakah cucunya ini sudah sangat kelelahan, sampai-sampai harus dia membantunya. Sebagai seorang kakek, tentu saja ia tidak akan pernah membiarkan cucu yang begitu dia sayangi dilukai oleh siapapun. Jadi kakek Wu datang kemari untuk memberikan perlindungan kepada aliansi darah dan juga Hu Yuan. Jika Gunung Xuankong berani macam-macam, maka mereka tentu akan memberikan perlawanan. Sun Wuji menjadi begitu panik, terlebih lagi ada yang kembali datang. Dan itu adalah kakek dari Xiao Meng. Ia juga melakukan pencarian kepada cucunya. Melihat Xiao Meng yang terluka membuat kakeknya merasa kasihan. Dia pun meminta Xiao Meng untuk tidak bertarung lagi, karena dialah yang akan melindunginya. Serangan pun mulai dilakukan oleh kakek Xiao, yang mana bagi dirinya para keronco dari Gunung Xuankong bukanlah apa-apa. Dia bahkan dah mudah mengatasi mereka. Kembali kepada Bang Muyun, yang mana para gadisnya segera mendekati Muyun dan menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja. Wang Xinya bersyukur melihat Muyun yang tidak menerima luka apapun. Ia juga meminta maaf karena terlambat datang. Xiao Yunar bahkan menangis karena takut hal buruk telah terjadi kepada Muyun. Muyun pun menenangkan mereka karena bagaimanapun ia masihlah memiliki begitu banyak trik dalam menghadapi orang-orang ini. Bini pertama juga datang menemui Muyun, yang mana Xin Mangyu memintanya untuk tidak memaksakan diri lagi. Selain itu Muyun juga tidaklah perlu mengkhawatirkan dirinya, sebab Muyun memiliki begitu banyak murid yang harus dilindungi. Muyun juga paham dan kita pun kembali diperlihatkan dengan pertarungan yang terus-menerus terjadi di antara kedua belah pihak pasukan. Terlihat dengan jelas kalau pelajaran yang telah Muyun berikan kepada para pasukannya telah membuahkan hasil. Mereka sama sekali tidak kesulitan dalam melawan balik pasukan Gunung Xuankong. Bahkan mereka telah lebih unggul. Selain mereka, Miao Xianyu dan juga Tetua Zetian telah saling bekerjasama dalam menumbangkan para murid dari Gunung Xuankong. Melihat hal tersebut membuat Yu Sheng menjadi begitu kesal, begitu pula dengan Bai Husang. Karena mereka sadar betul kalau dalam pertarungan ini mereka benar-benar sudah terdesak. Terlebih lagi jumlah aliansi darah kini lebih banyak dibandingkan kelompok mereka. Secara perlahan namun pasti para tetua ini sudah mulai kelelahan. Hingga padarnya sesuatu pun mulai muncul di atas langit aliansi darah. Kabut gelap yang muncul kembali membuat semua perhatian tertuju ke arah atas. Bahkan beberapa pertarungan juga terhenti. Sedangkan Muyun dan para gadisnya sama sekali tidak tahu apa yang telah datang kemari. Kemungkinan besar itu adalah sebuah pulau. Ini tidaklah bukan adalah bantuan yang berasal dari Xuantian. Para prajurit aliansi darah pun kembali berhadapan dengan para prajurit bantuan. Kedatangan dari Xuantian telah menarik perhatian dari Gao Zhu. Kemunculannya juga menarik perhatian dari Muyun dan para prajurit lainnya. Karena selain Muyun, tidak ada yang pernah melihat Gao Zia. Gao Zia tidak menduga kalau Xuantian akan turun tangan sendiri dalam berhadapan dengan Muyun. Padahal kekuatannya itu jauh berada di atas mereka. Akan tetapi Xuantian sadar betul kalau Muyun bukanlah orang sembarangan. Karena bagaimanapun dia memiliki hal-hal yang luar biasa di tubuhnya. Bahkan ia bisa merasakan adanya beberapa bagian dari naga. Di dalam diri Muyun. Jika hal ini dibiarkan, maka akan sangat merepotkan Gunung Xuankong saja. Xuantian juga mengakui kalau Muyun memiliki potensi luar biasa untuk menjadi yang mulia Muyun selanjutnya. Bahkan ia tidak akan terkejut jika kedepannya Muyun menjadi pemimpin lautan pahit selanjutnya. Mendengar perkataannya membuat Muyun kesal, karena Xuantian sejak tadi hanya berbicara omong kosong saja. Muyun berjanji akan menyeret Xuantian ke bawah dan menggantungnya di altar aliansi darah. Apa yang dia katakan membuat Xuantian marah besar dan langsung saja melancarkan serangan mental kepadanya. Sepertinya Xuantian ini sudah meremehkan Muyun, karena serangan itu bukanlah apa-apa untuknya. Ini pun sempat membuat Xuantian terkejut, namun Gao Zia memintanya untuk berfokus kepadanya.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketika pertarungan sengit sedang terjadi di antara Swantian dan Gozia, Muyun bertanya kepada Yiku, siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua? Berdasarkan pandangan dari Yiku, kekuatan mereka berdua itu salinglah berimbang. Namun dia merasa kalau Swantian itu lebih unggul sebab ia memiliki beberapa teknik rahasia yang kuat. Akan tetapi, Gozia juga tidaklah lemah karena dia yakin teknik darah yang dia gunakan masihlah mampu memberikan perlawanan, atau bahkan bisa memenangkan pertarungan itu. Muyun penasaran dengan sosok rupa Swantian di balik topengnya. 叶秋， 暗主几乎聘了仙人，不过 叶秋，你有没有？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.